semua. Terus ya berhubung otak kami sudah menua, mikirnya mendingan yang diingat kita ceritain dikit-dikit deh. Satu dari perjalanan kemarin yang menarik adalah soal kopi Hainan dengan kultur kopi tarik dan lain-lainnya. Kalau teman-teman ngebayangin kopi Hainan tuh apa sih gitu loh. Tadi lapor satpam dulu, udah pulang. Oke. Kalau teman-teman kebayangnya kopi Hainan kayak apa? Mia, kalau kamu sebelum pergi kebayangnya kopi Hainan tuh kayak apa, Mia? Saya lo kebayangnya pas kopi Hainan tuh kan selalu diceritain, wah kultur kopi kita dari Hainan gitu ya kan, dari orang-orang yang di Singapura atau di Malaysia gitu kan, jadi kopi tarik gitu ya. Terus Indonesia ngikut gitu kan gitu. Tapi ternyata ini ya menarik bahwa industri kopi Hainan tuh dibangun sama orang-orang yang kembali ke Hainan ya. Ya, jadi setelah revolusi kebudayaan mereka, pemerintah Cina itu mencoba menarik orang-orang yang tadinya kabur keluar dari Cina untuk kembali dan kembali membangun daerahnya. Dan diantaranya adalah orang-orang Cina Hainan yang mereka merantau ke Asia Tenggara, ke Indonesia, ke Malaysia, Singapura. Dan yang menarik adalah ketika mereka kembali untuk membangun kembali Hainan, mereka membawa kultur ngopinya, dan nggak cuma kulturnya, sepohon-pohon kopinya pun dibawa. Jadi ada beberapa orang, jadi kayak Taipan ya, yang bisa dari Indonesia, dari Malaysia gitu, orang asli Hainan sebenarnya ya dulu ya. Dulu mereka punya ancestor mereka itu dari Hainan gitu. Terus akhirnya kembali lagi ke Hainan gitu kan ya. Ya, dan ada di handphone deh. Ada sejarahnya, mereka mulai nanam kopi tahun berapa, tapi dicurigai pertama kali ditanam di sana adalah Liberica yang dibawa oleh para orang-orang yang kembali dari Malaysia. orang yang kembali dari Malaysia. Mau bilang imigran, nggak imigran juga masalahnya. Jadi orang-orang yang kembali dari Malaysia membawa Liberica, dan orang-orang yang kembali dari Indonesia membawa Robusta, dan Robusta itu sekarang yang banyak ditanam di Hainan. Itu speed bump. Nah, maaf ya, ada yang lagi masang speed bump di kompleks rumah kami. Jadi kultur nyeduh, kultur nanam itu ada di Hainan. Sebelumnya mereka tidak minum kopi. Jadi yang bawa adalah para orang-orang yang kembali ini. Jadi kalau dipikir-pikir, cerita soal Tradisi itu muncul dari Hainan enggak juga sih. dan bahwa itu terjadi gara-gara orang Hainan yang ke Singapura sebagai gelombang terakhir imigran, dan mereka dapat kerjaan dari tuan-tuan Inggris jadi butler, jadi tukang masak. Itu enggak juga ternyata kalau lihat dari sejarahnya mereka ya. Nggak bisa dibilang nggak juga sih. Nggak, karena kan selalu jadi pertanyaan kan, siapa sih yang ngajarin nyeduh nih gitu loh. Karena dari kultur Hainan sendiri, sebagai mereka di Hainan yang nggak ada kopi, pasti ada yang ngajarin nih. Kalau dulu kan yang klaim yang bikin kultur kopi tiam itu kan para keturunan Cina Hainan di Singapura. Itu paling nggak cerita ya dari yang punya Kilini Kopi Tiam. Iya. Dan kalau ngeliat dari rentang waktunya agak masuk akal, karena mereka itu baru masuk ke Singapura di akhir tahun 1800-an. Tapi kalau misalnya di Hainan sebelumnya nggak ada kopi, yang ngajarin orang ini siapa gitu kan gitu. Orang-orang Inggrisnya. Jadi mereka kerja di rumah-rumah ya. Inggris sebagai butler, sebagai tukang masak. Dan di situ mereka kenalan sama kopi. Kenalan cara nyeduh kopi. Jadi emang sebenarnya yang ngajarin itu bukan orang Hainan yang nyajiin ke orang Inggris, tapi orang Inggris yang ngajarin ke pembantunya ya. Betul. Sama kayak teori soal pingnya Vietnam, Vietnamese drip, yang sebetulnya merupakan sebuah adaptasi dari French press, di mana yang mengajari orang-orang Vietnam menyeduh adalah orang-orang Prancis yang dulu menduduki Vietnam. Jadi kalau dilihat, menarik bagaimana ya di satu titik semua sejarah itu saling terkoneksi, dan akhirnya
di satu sisi jadi bikin pusing, tapi di sisi lain menarik bagaimana ya kopi itu mengikat akhirnya banyak orang. Tapi yang kita ngerasa sama banget adalah makanan, yang mirip banget adalah makanan Hainan dengan makanan kita ya. Iya, sebenarnya nggak cuma makanan, bentuk Orangnya, muka itu iya. mirip gitu loh. Jadi ketika dulu kami di sekolah diajarin bahwa ya Kita ini nenek ketularan. moyang Indonesia tuh dari Hainan gitu ya, kita bisa ngelihat kemiripannya. Orang sampai ada satu masakan tradisional mereka yang diterima makan, ini sih semur ayam. Iya. Atau pas kita makan ini kue-kue tradisionalnya, oh kita sama orang teman kita yang orang Malaysia, oh ini kue pandan. Nah, tapi kalau yang itu kan di beberapa restoran di mereka kan bahkan emang nulis itu dibawa oleh orang-orang yang kembali dari Malaysia. Iya, iya, iya. Itu serapannya mereka. Iya, iya. Cuma yang menarik adalah soal rasa. Di sana rasanya cenderung soft. Manisnya tidak terlalu manis, asinnya tidak terlalu asin, tapi kompleks. Iya. Complex and balance ya. Jadi nggak ada ledakan rasa yang kita dapat dari kayak makanan Sichuan atau makanan apa yang waktu itu kita dapat hotpot yang pedes banget ya. Ya itulah. Ya, itu. Terus yang menarik adalah bagaimana mereka sangat bangga sama kelapa. Iya. Jadi kita tiap hari minum kelapa. Jadi mereka tuh punya 4 makanan yang dianggap mewakili Hainan. Itu kelapa, kambing, ayam, Kepiting. satu lagi kepiting. Gitu. Jadi kayak kopi juga, kopi tradisional mereka pakai ini ya, pakai kelapa ya. Pakai kelapa. Nanti kalau ngomongin soal kelapa dan kopi tradisional dan atraksi kopi di Hainan di obrolan berikutnya aja. Ya. Kenapa bakal panjang banget nih. Kan ya teman-teman tahu lah, saya kan nggak ngedit ya, relatif nggak ngedit lah, nggak motong-motong, males. Jadi ya sekarang paling nggak kita yakin bahwa kopi ala Hainan itu yang bawa adalah orang-orang yang kembali ke Hainan. Kopi-kopi ala Nanyang alias Laut Selatan itu yang bawa adalah orang-orang yang dari Malaysia, dari Singapura, dan dari Indonesia. Jadi paling nggak kita punya kontribusi nih teman-teman. Negara kita punya kontribusi di Hainan sana. Paling nggak untuk kopi dan kue.